Dalam budaya Jawa itu ada istilah tadah upo. Jadi ini menggambarkan sesuatu yang bisa bertahan dan hidup dari apa yang tersisa, dari rezeki yang datangnya tak terduga begitu. Nah, entok ini sangat cocok dengan sebutan ini. Kenapa? Entok itu pakannya fleksibel dan murah. Entok itu bisa makan sisa nasi, sayur dari rumah makan atau ampas dapur, bahkan sisa nasi dari hajatan pun bisa dimanfaatkan, sehingga biaya pakan bisa ditekan sangat rendah. Jadi entok itu tidak pilih-pilih juga makannya, mampu mengolah aneka pakan, baik pakan buatan maupun alami seperti rumputan, bahkan kemudian keong, sisa dedak. Ini membuat entok itu bisa hidup di beberapa kondisi lingkungan. Nah, rezekinya tentu saja akan terus mengalir dari berbagai arah, begitu bisa dikatakan. Selain daging, telur juga bisa dikonsumsi. Kotorannya pun bisa dijual sebagai pupuk kalau bisa mengolahnya. Bahkan bulu entok itu sering dipakai untuk kerajinan ya, seolah semua bagian dari ternak entok itu membawa manfaat. Nah, simbol berkah yang sederhana, saya sebutnya seperti itu saja ya. Jadi dalam pandangan peternak di pedesaan seperti saya, entok itu seperti tumbuh di atas keberkahan, karena biayanya rendah tapi hasilnya tetap ada. Tidak heran entok itu dipandang sebagai hewan irit modal banyak untung begitu. Jadi sebut tadah upo itu bukan hanya istilah iseng ya, tapi menggambarkan filosofi rezeki entok yang memang datang dari sisa-sisa berkah lingkungan, dari rumah makan, hajatan, pasar, atau bahkan tetangga yang berbagi. Nah, dari nasi bungkus sisa ini kebetulan saya juga dapat, bisa diperlakukan sedemikian rupa sebelum diberikan ke entok. Jadi penting juga ya, tidak kemudian asal diberikan. Kalau menurut saya ya, jadi saat pertama harus diperiksa kualitasnya dulu ya. Pastikan nasi ini tidak basi, satu tidak berjamur atau sudah rusak karena kecampur apa itu pestisida, sabun dan lain-lainnya. Itu akan menyebabkan gangguan pencernaan dan entok itu juga bisa keracunan kalau makanan yang diberikan asal begitu walaupun sisa. Terus kemudian bisa dicampur dengan bekatul atau konsentrat begitu. Nasi sisa itu sebaiknya dicampur dengan pakan lainnya seperti bekatul sebagai serat dan energi tambahan, kemudian konsentrat sebagai penyeimbang protein, karena nasi itu minim protein. Dan kemudian diberikan air secukupnya ya, seperti pemberian biasanya, dibikin mamal begitu, tidak kering, tidak basah. Nah, perbandingannya kalau boleh saya rincikan ya, bisa 50% nasi sisa, kemudian 30% bekatul, 20% konsentrat. Nah, bisa ditambahkan juga hijauan kalau punya di sekitar kita, punya bahan pakan seperti daun pepaya, singkong, atau ampas tahu kalau punya. Ada juga yang pakai ampas ketela dan lain-lainnya. Tergantung dengan pakan kandang masing-masing dan bank pakan yang dimiliki. Kemudian kandungan gizi nasi bungkus sisa atau nasi putih ini, kalau boleh saya kulik di literasi, memiliki zat gizi kandungan per 100 gram itu energinya 130 kilokalori, kurang lebih 130 kilokalori. Karbohidratnya 28 gram, proteinnya 2-3 gram, lemak 0,2 gram, serat kurang lebih 0,3 gram, airnya itu kandungan airnya ada 70%, ada mineral kalsium, fosfor, kalium kecil, vitamin sedikit ya, hampir hilang jika nasi lama begitu. Nah, nasi tinggi energi atau karbohidrat ini miskin protein, makanya harus tetap dicampur dengan sumber protein lain seperti bekatul, ampas tahu, atau konsentrat. Bagaimana kalau dijadikan nasi aking atau nasi kering begitu, karak begitu ya. Nah, kelebihan nasi aking itu satu, awet, lebih lama, tidak mudah basi begitu. Terus kemudian penyimpanannya juga praktis, bisa disimpan sebagai cadangan pakan di masa musim paceklik misalnya.
Terus kemudian bagaimana atau cara membuat nasi aking untuk pakan entok itu? Ya biasa, seperti biasanya, ambil nasi sisa yang sudah dibersihkan, tidak basi begitu, cuci ulang pakai air bersih, kalau perlu hilangkan minyak-minyaknya begitu kalau nasi bungkus itu tercampur. Tapi ada yang memang dipisah gitu ya. Nah kebetulan di nasi bungkus yang saya dapat itu dipisah antara sayur sama lauknya, jadi sudah bersih begitu, tidak perlu dicuci. Terus kemudian jemur di bawah sinar matahari 2-3 hari sampai benar-benar kering dan keras begitu. Kemudian simpan dalam karung poni atau plastik, tutup rapat di tempat kering. Nah, cara pakai nasi aking untuk entok tentu saja kemudian kalau pas mau memberikan direndam air hangat atau masak lagi sampai kemudian seperti nasi lagi. Nah, campur kemudian dengan bekatul, konsentrat, ampas tahu sesuai takaran yang saya sebutkan tadi. Kemudian sajikan selagi hangat. Jangan terlalu keras ya, agar mudah dicerna untuk entok nasi akingnya. Harus dimasak atau enggak direndam agak sedikit lama. Mungkin seperti itu pertemuan kita hari ini, membahas terkait keberkahan dari entok ini sendiri menggunakan pakan sisa, dan ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang masih ragu atau ingin mencoba memelihara ternak entok. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini, dan yang belum silahkan subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur Sulawesi, salim dari Tom Sui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.